warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Walaupun di masa pandemi kita harus semangat belajar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita bersesi terlebih dahulu. Nomor 1, Hadir. nomor 2, Hadir. nomor 3. Hadir. Baik, pada pagi hari ini hadir semua ya, yang tidak hadir itu nihil. Kita akan merefresh terlebih dahulu sebelum masuk ke pelajaran. Minggu kemarin ada yang tahu materi apa yang sudah Bapak berikan? Ya, betul, tentang jenis-jenis bangunan. Sekarang kita masuk ke K3LH-nya atau keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Tapi spesifikasinya di pekerjaan konstruksi, karena kita itu masuknya itu di bangunan, kan DPIB kan, nggak mungkin masuk ke bidang mesin. Nah, ini kita spesifikasinya di bangunan. Nah, lanjut kita lihat gambar ini. Apa yang anak-anak lihat dan dapat tentang gambar ini? Betul, ada orang yang menggergaji pohon. Terus apalagi? Betul, ada orang yang sedang memasang besi dengan scaffolding. Apalagi? Ya, ada orang yang sedang memotong besi juga, tetapi di sini dengan manual. Setelah kita melihat gambar tadi, apa sih yang dapat kalian simpulkan? Nah, benar, APD atau K3-nya. Karena setelah melihat gambar tadi, bapak-bapak yang tadi digambar itu tidak memakai APD. Akibatnya apa? Nanti akibatnya itu kecelakaan, bahkan kematian. Nah, sekarang sebelum kita menginjak materi, kita tahu kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama itu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup atau K3LH pada pekerjaan bangunan. Yang kedua itu melaksanakan K3LH pada pekerjaan bangunan. Nah, setelah kita belajar, nanti apa sih outputnya, tujuan pembelajarannya? Yang pertama, mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup atau K3LH pada pekerjaan bangunan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi peralatan keselamatan kerja. Next. Nah, masuk ke pengertian. Ada yang bisa Bapak mohon bantu untuk membacakan pengertian K3LH? Baik, monggo dibaca. Terima kasih sudah membaca. Nah, K3LH itu di sini Bapak mengutip dari dua sumber. Yang pertama itu menurut Insinyur Heri Setio Basuki. Ini dari buku DKB atau Dasar-Dasar Konstruksi Bangunan yang memiliki yang mempunyai arti itu keselamatan kerja diartikan sebagai suatu upaya agar pekerjaan selamat di tempat kerjanya sehingga terhindar dari kecelakaan, termasuk juga untuk menyelamatkan peralatan serta produksinya. Yang kedua itu menurut Sinambela tahun 2017. Nah, keselamatan kesehatan kerja itu adalah bidang yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Nah, kita sudah melihat pengertiannya dan mengetahuinya. Lanjut, apa sih dari tujuan K3LH ini? Nah, ada 4 poin perlu diingat anak-anak di sini. Yang pertama itu melindungi tenaga kerja. Nah, di sini kalau nggak pakai K3 itu gimana sih? Pasti nggak terlindungi kan tenaga kerja seperti tadi yang
sudah di slide awal itu ada gambarnya, itu tidak bakal terlindungi. Nah, melindungi tenaga kerja di sini itu atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan dan kesehatan orang lain yang berada di tempat dan sekitar pekerjaan itu. Nah, di sini itu dijamin juga setelah kita selamat juga dijamin juga keselamatan dan kesehatannya. Yang ketiga itu menjamin terpeliharanya produksinya. Nah, produksinya di sini juga apa yang kita kerjakan itu akan selesai, finish, dan terjamin produksinya itu bagus. Nah, yang keempat itu mencegah dan membasmi penyakit akibat kerja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai tujuan? Belum ya? Masih paham ya? Nah, lanjut ke slide berikutnya, yaitu syarat-syarat keselamatan kerja. Yang pertama itu ada mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua itu mengurangi dan mencegah dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga itu mencegah dan mengurangi bahaya ledakan. Yang keempat itu memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran. Yang kelima itu memberikan pertolongan pada kecelakaan. Yang terakhir itu membeli alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Nah, itu syarat-syaratnya ya, perlu diingat ya tadi, bisa anak-anak dimengerti dan bisa diterapkan dari mulai tadi tujuan dan syaratnya nanti dikerjakan. Kelak nanti anak-anak bisa jadi KDGLH juga, karena di KDGLH itu sangat dipentingkan terutama di proyek. Nah, sekarang fungsinya itu menurut internasional ini ILO atau International Labour Organization. Nah, ada 3 poin di sini. Yang pertama itu melindungi pekerja terhadap kesehatan yang mungkin timbul dari pekerjaan dari lingkungan kerja. Yang kedua, membantu pekerja menyesuaikan diri dengan pekerjaan baik fisik maupun mental, serta menyadari kewajiban terhadap pekerjanya. Yang ketiga, yang terakhir, memperbaiki, memelihara keadaan fisik, mental maupun sosial pekerja sebaik mungkin. Nah, ini tadi fungsinya menurut internasional. Nah, sekarang ini alat perlindungan dirinya. Bisa dilihat ya, ini dari slide ini kita melihat ada yang tahu dari alat-alat yang sudah ada di slide ini namanya? Ya, betul, dari yang pertama helm. Apalagi? Ya, betul, kacamata. Apalagi? Ya, betul, ada sepatu safety ya di sini. Nah, dari semua alat-alat yang di sini atau perlengkapan APD itu harus kalian tahu dan dimengerti apa manfaat dan tujuannya dari APD ini. Kita mulai dari helm. Ada yang tahu fungsi helm itu apa? Ya, melindungi kepala kita agar tidak terkena bahan keras dari atas maupun tusukan dari saat kita bekerja, misal besi yang jatuh dari atas maupun kita mau dari bawah ke atas itu menyundul bahan keras seperti beton dan lain-lain. Mungkin itu ya dari helm. Terus kacamata itu melindungi dari mata kita. Terus earphone itu melindungi telinga kita sewaktu bekerja yang bising, seperti saat kita mengelas maupun memotong besi. Itu kan pekerjaan-pekerjaan yang kadang bising ya. Yang ketiga itu ada wearpack. Nah, nanti kalau di proyek kita memakai wearpack. Yang kelima itu ada celana. Nah, celana jangan lupa ya, kalau berpraktek nggak pakai celana itu berbahaya. Kalau pakai celana pendek itu nanti cepat apa ya namanya bahasanya, kalau kena lututnya bisa
kena tusukan atau kena luka. Nah, bisa mengakibatkan luka. Kalau tidak, ditutupi semuanya. Nah, selanjutnya sarung tangan. Sarung tangan itu melindungi tangan kita. Nah, yang selanjutnya itu ada full body harness. Nah, full body harness ini waktu kita bekerja di ketinggian. Biasanya kan banyak orang-orang bekerja di ketinggian di gedung 146 lantai. Nah, itu kan tinggi banget ya. Tinggi banget, jadi pakai full body harness biar tidak jatuh saat melakukan pekerjaannya. Tadi di gambar pertama itu ada scaffolding. Gunanya scaffolding itu kan untuk kita menaiki. Nah, kita dibantu dengan alat scaffolding biar tidak terjatuh. Dan tadi bapak-bapak tersebut tidak memakai scaffolding. Selanjutnya yang terakhir itu sepatu safety. Nah, sepatu safety di sini untuk melindungi kaki kita. Nah, setelah kita melihat alat-alat pelindungan diri, kita bisa tahu apa sih fungsi-fungsinya dan manfaatnya itu sangat penting untuk kita terapkan, terutama di bidang konstruksi. Nanti kan anak-anak pada kelas berapa ya, PKL atau praktik industri itu kan kelas 11 kan. Nah, nanti kalau udah PKL atau prakerin nanti di lapangan, nanti APD ini tolong diterapkan karena jangan disepelekan. Karena jika disepelekan nantinya akibat fatal pada diri kita maupun produksi kita dan lingkungan juga. Nah, mohon ini tolong Bapak sudah memberikan materi ini, tolong diterapkan. Nah, selanjutnya agar kalian tahu bagaimana K3 itu penting dan lebih paham lagi tentang apa itu K3, nanti Bapak kasih tugas. Nah, sebelum kita lanjut ke tugas mandiri, Bapak tanya apakah sampai sini sudah paham atau masih bingung? Bapak anggap paham semua ya, karena diem semua. Nah, lanjut ke tugas mandiri. Nah, di sini agar anak-anak lebih tahu bagaimana itu K3 dan bisa menganalisisnya, atau kita sering disebut kalau di bidang konstruksi itu namanya job safety analysis, nah, atau JAS. Nah, nanti ada 5 kolom nanti yang akan kalian isi, tapi Bapak di sini cuma bikin 4 ya, tapi kalian nanti isi 5. Nah, 5 itu nanti apa aja? Yang pertama itu tentang foto pekerjaan. Misal ada pekerjaan tentang pemasang pembesian, terus beton, terus kayu, buda-buda ya, terus ada fondasi. Nah, situ ntar difoto orangnya, tapi izin dulu sama orangnya ya, Pak izin mau mengambil foto buat tugas sekolah. Nah, nanti kalau udah difoto, nah terus tahap pekerjaannya. Nah, tahap pekerjaan misalnya tadi memasang fondasi, tahap pekerjaan itu bagaimana, dari mulai persiapan, galian, terus pasang pembesian, terus pasang adukan dan lain-lain. Itu di tahap pekerjaannya. Yang ketiga itu potensi bahayanya. Nanti potensi bahayanya juga di situ apa? Misal kaki pekerja bisa terjepit besi, maupun tangan bisa kena besinya juga bisa. Jadi ada potensi bahayanya. Jadi kecelakaannya itu apa nanti kalau tidak memakai K3LH terutama di sini. Nah, terus pengendaliannya itu bagaimana? Misal memasang APD dari mulai wearpack, dari mulai sepatu maupun sarung tangan. Jadi sesuai dengan APD tadi ya. Nah, setelah kalian nanti mengisi, nanti dikirim ke Google Classroom ya. Nanti deadline paling lambat tanggal 21 Juni 2021. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas mandiri ini? Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti bisa lewat grup WA ya. Nanti ada kesulitan-kesulitan apa, kadang kalau kita
melihat pekerjaan di sini kita masih sudah paham, tapi nanti di lapangan nanti banyak persoalan-persoalan. Nanti ditanyakan terlebih dahulu ya. Kalau butuh surat izin, nanti biar Bapak berikan surat izinnya waktu pekerjaan di lingkungan masing-masing. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Baik, kita review kembali. Tadi sudah membahas apa aja dari awal? Ya betul, dari mulai pengertian, terus ya betul tujuan, terus ya syarat-syarat. Nah, materi-materi yang Bapak sampaikan tadi mohon dibaca kembali dan dimengerti kembali. Kelak nanti walaupun sedikit, tapi ini sangat bermanfaat kelak. Nanti anak-anak bisa jadi arsitektur maupun kontraktor maupun konsultan. Di sini K3 sangat dibutuhkan maupun lebih penting itu. Sudah nggak ada yang mau dipertanyakan lagi? Sudah ya, berarti sampai sini paham ya. Bapak review kembali tadi materi hari ini tentang pengertian, tujuan K3, syarat-syarat, terus fungsi dari K3 dan APD. Nah, terus yang terakhir jangan lupa tugas mandirinya dikerjakan. Sudah ya, sudah paham? Baik, jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi, tapi dengan materi yang baru, yaitu tentang jenis-jenis jembatan. Nah, baik, sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Cukup. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.